Ada sebuah negara di dunia yang namanya disebut dalam doa oleh jutaan manusia setiap hari. Sebuah tempat yang tidak hanya hidup di peta, tetapi hidup di hati lebih dari 1 miliar orang. Setiap tahun, jutaan manusia melakukan perjalanan panjang menuju negeri ini. Sebagian menabung selama bertahun-tahun, sebagian menunggu kesempatan yang mungkin hanya datang sekali dalam hidup. Bukan untuk berlibur, bukan untuk mencari hiburan, tetapi untuk memenuhi panggilan spiritual yang begitu kuat. Negara itu adalah Arab Saudi. Sebelum lanjut, Siska ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Dan bagi kalian yang ingin ke Arab untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, Siska doakan semoga diberi kelancaran ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share video ini ke 3 temanmu agar mendapat kebaikan juga. Bagi banyak orang di dunia, gambaran tentang Arab Saudi seringkali sederhana. Hamparan gurun luas, panas yang ekstrim, dan kota modern yang berdiri di tengah pasir. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Arab Saudi adalah negara yang menyimpan lapisan cerita yang dalam tentang sejarah, tentang iman, dan tentang perubahan besar yang sedang berlangsung di tengah dunia modern. Semua itu terasa jauh lebih kuat ketika bulan suci Ramadan tiba. Di bulan ini, ritme kehidupan di seluruh negeri berubah. Siang hari terasa lebih tenang, jalanan lebih lengang, dan aktivitas bergerak lebih lambat. Tetapi, ketika matahari mulai tenggelam di ufuk gurun, suasana berubah sepenuhnya. Lampu-lampu kota menyala, aroma makanan berbuka mulai memenuhi udara, dan jutaan orang berkumpul untuk berbuka puasa bersama. Di tengah semua itu, ada satu tempat yang menjadi pusat perhatian dunia Muslim, Masjid Al-Haram di kota suci Mekah. Masjid terbesar di dunia ini bukan hanya bangunan megah, tetapi ruang spiritual yang setiap hari dipenuhi manusia dari berbagai negara. Di tengah masjid itu, berdiri sebuah bangunan sederhana yang memiliki makna luar biasa bagi umat Islam. Ka'bah. Bangunan berbentuk kubus yang selama berabad-abad menjadi arah doa bagi umat Islam di seluruh dunia. Setiap hari ribuan orang berjalan mengelilinginya dalam ritual tawaf. Langkah demi langkah, doa demi doa, membentuk gerakan manusia yang terus berputar tanpa henti. Pemandangan ini berlangsung siang dan malam. Ketika Ramadan tiba, jumlah manusia yang datang meningkat hingga membentuk lautan manusia yang bergerak perlahan dalam satu arah yang sama. Sebuah gambaran spiritual yang hampir tidak memiliki padanan di tempat lain di dunia. Namun, kisah Arab Saudi tidak hanya hidup di sekitar tempat suci. Negara ini memiliki lanskap alam yang seringkali mengejutkan bagi mereka yang hanya mengenalnya dari jauh. Di barat daya negara ini, terdapat wilayah pegunungan hijau yang sering diselimuti kabut. Kawasan itu dikenal sebagai Asir, tempat berdirinya kota Abha. Kota ini berdiri di dataran tinggi dengan udara yang jauh lebih sejuk dibandingkan sebagian besar wilayah Arab Saudi. Pepohonan tumbuh di lereng gunung, kabut tipis sering turun di pagi hari, dan pemandangan yang muncul seringkali terasa lebih mirip dataran tinggi daripada gurun Timur Tengah. Bagi banyak orang, fakta ini menjadi kejutan besar. Di sisi lain, negara ini terdapat bentang alam yang sepenuhnya berbeda. Gurun terbesar dan paling sunyi di dunia, Rub al-Khali. Nama itu berarti empty quarter. Hamparan pasir raksasa yang membentang sejauh mata memandang, luasnya bahkan lebih besar dari banyak negara. Di siang hari, panas gurun bisa mencapai suhu yang sangat ekstrim. Angin membentuk bukit-bukit pasir yang terus berubah. Namun, bahkan di tempat yang terlihat kosong ini, kehidupan tetap ada. Selama berabad-abad, suku-suku Badui hidup di gurun tersebut.
mempelajari arah angin, mengenali pola bintang, dan memahami bagaimana bertahan hidup di lingkungan yang tampaknya tidak memiliki kehidupan. Ketika malam tiba di gurun Arab Saudi, suasana berubah drastis. Panas siang hari menghilang dan udara menjadi dingin. Langit terbuka luas tanpa polusi cahaya, memperlihatkan jutaan bintang yang berkilau di kegelapan. Dalam keheningan seperti ini, mudah memahami mengapa wilayah ini sejak dahulu memiliki kedalaman spiritual yang sangat kuat. Dari tanah inilah sejarah Islam berkembang sebelum akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Namun, cerita Arab Saudi tidak berhenti pada sejarah dan alamnya. Negara ini kini sedang bergerak menuju perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modernnya. Selama bertahun-tahun, Arab Saudi dikenal sebagai negara yang relatif tertutup bagi dunia luar. Namun, dalam 1 dekade terakhir, perubahan besar mulai terlihat. Kota-kota berkembang dengan kecepatan luar biasa, dan pusat modernisasi itu berada di ibu kota negara, Riyadh. Dahulu Riyadh hanyalah kota gurun dengan bangunan sederhana. Kini kota ini berubah menjadi metropolis modern dengan gedung-gedung tinggi, jalan raya luas, dan proyek pembangunan berskala besar. Lampu kota menyala terang di malam hari, distrik bisnis berkembang pesat, dan generasi muda memainkan peran penting dalam transformasi negara. Di sisi lain terdapat kota dengan karakter berbeda, Jeddah. Kota pelabuhan di tepi Laut Merah ini telah lama menjadi gerbang bagi jutaan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia sebelum melanjutkan perjalanan ke Mekah. Karena sejarahnya sebagai kota perdagangan, budaya di Jeddah sangat beragam. Di kawasan tua kota ini, bangunan berusia ratusan tahun masih berdiri. Rumah-rumah tradisional dengan balkon kayu yang rumit mencerminkan perpaduan arsitektur Arab, Ottoman, dan pengaruh perdagangan internasional. Namun transformasi paling ambisius mungkin sedang berlangsung di tempat yang bahkan belum sepenuhnya selesai dibangun. Sebuah proyek raksasa bernama NEOM. Kota masa depan yang dirancang berdiri di tepi Laut Merah dengan konsep teknologi tinggi, energi terbarukan, dan desain urban yang belum pernah ada sebelumnya. Jika proyek ini berhasil, NEOM dapat menjadi salah satu eksperimen pembangunan kota paling berani dalam sejarah manusia. Sebuah gambaran tentang bagaimana masa depan mungkin akan dibangun di tengah gurun. Namun di tengah modernisasi besar ini, satu hal tetap tidak berubah, identitas religius negara ini. 5 kali sehari suara azan bergema dari ribuan masjid, dan ritme kehidupan masyarakat tetap mengikuti waktu-waktu ibadah. Ketika Ramadan datang, suasana spiritual itu terasa lebih kuat di setiap sudut kota. Saat matahari terbenam, keluarga berkumpul untuk berbuka puasa. Kurma sering menjadi hidangan pertama yang disantap, diikuti sup hangat dan berbagai makanan tradisional. Di banyak masjid, makanan berbuka bahkan dibagikan secara gratis kepada siapa saja yang datang. Tradisi ini mencerminkan nilai penting dalam budaya Arab, kemurahan hati kepada tamu dan orang asing. Malam hari di bulan Ramadan menjadi waktu yang sangat hidup. Masjid dipenuhi jamaah yang datang untuk sholat tarawih. Suara imam membaca ayat-ayat Al-Quran bergema di ruangan besar yang dipenuhi ribuan manusia. Dalam momen seperti ini, perbedaan bahasa, negara, dan budaya seolah menghilang. Semua berdiri dalam barisan yang sama, menghadap arah yang sama, dengan tujuan spiritual yang sama. Di balik citra religius dan proyek modernisasi besar-besaran, kehidupan sehari-hari di Arab Saudi memiliki ritme sosial yang sangat kuat. Keluarga memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Pertemuan keluarga sering menjadi pusat aktivitas sosial, dan makan bersama bukan sekadar rutinitas, tetapi bagian penting dari hubungan antar anggota keluarga. Ketika tamu datang,
Mereka sering disambut dengan kopi Arab tradisional yang dikenal sebagai gahwa. Minuman ini disajikan dalam cangkir kecil bersama kurma, sebuah tradisi sederhana yang menjadi simbol keramahan dalam budaya Arab selama berabad-abad. Ada satu fakta menarik yang sering mengejutkan banyak orang. Meskipun dikenal sebagai negara gurun, Arab Saudi sebenarnya memiliki garis pantai yang sangat panjang di sepanjang Laut Merah. Perairannya memiliki warna biru jernih dengan terumbu karang yang masih sangat alami. Bagi para penyelam, kawasan ini bahkan dianggap sebagai salah satu lokasi menyelam terbaik di dunia karena keindahan alam bawah lautnya yang masih relatif belum tersentuh. Namun, yang benar-benar membuat Arab Saudi unik adalah perannya dalam dunia Muslim. Tidak ada negara lain yang menerima arus manusia dengan skala spiritual seperti yang terjadi di sini. Setiap tahun, jutaan orang datang untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Dalam waktu singkat, jutaan manusia dari ratusan negara berkumpul di tempat yang sama. Fenomena ini bukan hanya perjalanan religius, tetapi gambaran luar biasa tentang bagaimana satu tempat dapat menyatukan umat manusia dari latar belakang yang sangat berbeda. Ketika Ramadan tiba, suasana spiritual itu terasa di seluruh negeri. Lampu kota tetap menyala hingga dini hari, masjid dipenuhi jamaah, restoran baru ramai setelah berbuka, dan kehidupan malam berubah menjadi ruang sosial yang hangat. Dari kejauhan, Arab Saudi mungkin sering dipahami melalui berita atau stereotip. Namun, ketika dilihat lebih dekat, negara ini jauh lebih kompleks dari yang dibayangkan. Ia adalah perpaduan antara sejarah kuno, spiritualitas mendalam, budaya tradisional, dan modernisasi besar-besaran. Sebuah negara yang berdiri di antara masa lalu dan masa depan. Di satu sisi, menjaga tempat paling suci bagi umat Islam. Di sisi lain, membangun kota-kota masa depan yang belum pernah ada sebelumnya. Dari gurun yang sunyi hingga masjid yang dipenuhi doa, dari tradisi Badui hingga teknologi futuristik, Arab Saudi adalah cerita tentang perubahan, iman, dan identitas. Dan bagi banyak orang di dunia, negeri ini akan selalu memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekedar sebuah negara di peta dunia. Jika suatu hari kamu memiliki kesempatan untuk mengunjungi Arab Saudi, mungkin kamu akan datang untuk satu tujuan spiritual. Namun ketika benar-benar melihatnya lebih dekat, kamu akan menyadari bahwa negeri ini bukan hanya tentang perjalanan ibadah, tetapi juga tentang sejarah panjang, budaya yang kuat, dan kehidupan yang terus bergerak menuju masa depan. Dari keheningan gurun hingga lautan manusia di Masjid Al-Haram, Arab Saudi selalu memiliki cerita yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat dari kejauhan. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah Arab Saudi termasuk negara yang ingin kamu kunjungi suatu hari nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu menikmati dokumenter seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu, karena masih banyak cerita dari berbagai negara di dunia yang akan kita jelajahi bersama di video berikutnya.